itu kita lihat seolah-olah orang ini di atas, tinggi, menjulang. Pas kita ketemu ternyata ramah, rendah hati, baik. Jadi kita tidak bisa menilai orang dari tampilan di TV dan di medsos. Kalau mau tahu, ya ketemu langsung. Pas ketemu, kita bisikkan, kita tanya apa yang mengganjal selama ini. Kadang kita lihat orang di medsos, di TV itu galak, garang. Pas ketemu ternyata lembut, baik. Coba tanya, bisikkan ke telinganya. Apa Ustadz radikal? Ternyata ramah. Ternyata tak kenal maka tak sayang. Yang bahaya itu belum kenal udah sayang. Jadi kenapa kita perlu ke masjid? Supaya bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka langsung live. Karena tidak bisa diwakili dengan alat yang lain. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Ruh kita ini seperti bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Seragamnya beda-beda. Dia di tengah lapang kacau balau bercampur aduk. Tapi begitu komandan memerintahkan siap gerak, maka masing-masing akan menemukan dirinya. Sesama angkatan darat bergabung satu barisan angkatan darat. Sesama angkatan udara menggabungkan diri sama angkatan udara. Sesama angkatan laut satu barisan. Kita mudah berkomunikasi kalau satu server. Hobinya sama, ceritanya sama. Di masjid inilah kita bisa bersama insya Allah. Kesannya pun enak. Papa, itu teman papa? Iya. Teman di mana? Kami dulu sama-sama di Masjid Al-Huda. Indah ceritanya. Berkesan pelajaran buat anak kita. Ayah. Iya. Itu teman ayah? Betul. Ayah dulu kenalnya di mana? Kami sama-sama sakau dulu ditangkap. Kena Badan Narkotika Nasional. Alhamdulillah. Ketemu di masjid ini indah. Yang membuat indah itu apa? Bukan kitanya, bukan status kita, bukan siapa kita, tapi di mana kita bertemu, tempat yang paling suci di atas permukaan bumi. Sama tanahnya. Mungkin lebih mahal tanah yang di sana, tapi tanah yang di sana bisa diperjualbelikan. Tanah ini siapa yang mau beli? Dijual tanah murah. Begitu datang apa? Masjid Al-Huda. Enggak jadi dia. Jadi di tanah yang paling suci ini kita berada di sini, dan segala dosa-dosa kita begitu keluar dari tanah yang suci ini bersih, dan kita pun ikut menjadi suci. Dosa kecil, utang tidak lunas. Saya sampai ke Mesir 5 September 1998. 24 tahun yang lalu. S1. Ketika itu ada senior, kalau saya awam paling bawah, ada senior yang khawasul khawas tingkat atas. S3. Anak baru masuk S1, beliau udah S3. Namanya Ustadz Rusli Hasbi. Hadir. Jadi anak sekarang ini perasaan seperti ikut kontes dacil. Dai cilik yang penilainya satu di kanan, satu di kiri. Jadi kalau jamaah ngelihat video anak hari ini, kok Ustadz nggak seperti biasanya ya? Iya, memang ada yang luar biasa. Anak mulai curiga, ini panitia kayaknya ngetes. Bisa nggak dia ceramah di depan tim seleksi nasional? Tapi ada kebahagiaan buat anak. Dengan hadirnya tokoh-tokoh besar ini cara Allah untuk menyatakan, dan setelah diupload nanti, masa mereka mau hadir penceramah radikal? Masya Allah, tabarakallah. Bisa bersilaturahim di sini
setelah tak berjumpa 24 tahun, hampir seperempat abad. Bertemunya di mana? Di Masjid Al-Huda yang selalu dimohonkan kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi nanti kalau anak ditanya orang, Ustaz Somad selalu menyampaikan hadis Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Iya, memang Ustaz sudah pernah dapat? Sudah, saya bilang. Mana? Ada tuh rekamannya. Saya tausiah di Masjid Al-Huda. Wat tuqa wal afafa wal ghina. Menyambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah di masjid. Sekarang banyak orang janjian ketemu di mana? Di kafe. Ceritanya ngalor ngidul tak tentu arah. Tidak ada nilai iktikaf di dalamnya. Sedangkan kita dari awal sampai akhir kita keluar masjid ini pahala iktikaf dapat. Makanya kadang di depan masjid itu ditulis nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, begitu sampai naik tangga di atas nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Masjid Nabawi dulu waktu zaman ana haji umrah, di tiang sebelah kiri begitu masuk babus salam ada tulisan nawaitul iktikaf. Sekarang dihapus. Heran kenapa tiba-tiba dihapus, diganti kaligrafi lain. Karena orang mengatakan tidak boleh melafazkan niat iktikaf. Padahal kalau tidak dilafazkan nanti kita berbolak-balik, habis main handphone, main medsos, kita tak tahu, lupa. Tulisan itu mengingatkan kita. Baik sekali, apa salahnya? Tapi saya yakin dan percaya andai tidak dituliskan pun kita sudah ingat. Yang saya sampaikan ini mengulang kaji, saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berbicara ngobrol di mall, suara azan tidak masuk. Dulu kita di mall, di rumah sakit, azan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang naik ke atas. Sekarang sudah tidak masuk karena mati lampu. Bukan karena toanya dicopot. Karena ada pemadaman bergilir sehingga mikrofon tidak hidup lagi. Tapi mikrofon Masjid Al-Huda ini, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Begitu saya diberi tadi, dipersilahkan oleh Syekh Fikri Tariq, sikit aja saya ucapkan, sawu sufu, langsung khawatir saya. Yang saya khawatirkan jangan-jangan yang berbisik di dalam pun bisa keluar di situ. Saking kan tajam. Itu tadi saya nggak terlalu banyak mengeluarkan, dikit aja suara. Yang herannya nggak kelihatan di mana di pasang. Oh ada. Nah, ini baik sekali karena amat sangat berpengaruh sound system ini. 80% menurut Pak JK. Beliau bisikkan waktu ketemu, Ustaz Somad kalau ceramah sampaikan itu di masjid-masjid. Karena orang di masjid dengar suara imam, dengar suara khotib, dengar suara penceramah, tausiah, tidak jelas apa yang dia. Macam-macam model mikrofon itu, sound system itu. Ada yang modelnya jelas di telinga penceramah, nggak jelas di telinga jamaah. Jadi penceramahnya pede, jamaahnya bingung. Ada model sound system itu jelas di telinga jamaah, nggak jelas di telinga ustadznya. Ustadznya tegang urat lehernya, dia sangka suara itu tak sampai ke telinga jamaah. Ada yang lebih parah lagi, tidak sampai ke telinga jamaah, ustadz itu pun tak mendengar. Sama-sama bingung mereka. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah di seluruh Indonesia dimanapun berada yang mengikuti kajian subuh di Masjid Al-Huda ini, maka kalau kalian mau memperbaiki sound system mikrofon masjid, studi bandinglah ke Masjid Al-Huda. Saya sudah merasakannya. Anda? Bagus sekali. Karena tidak terlalu banyak kita mengeluarkan energi, suara kita jelas. Kadang jamaah ini tidak juga bisa disalahkan.
ketika khotib Jumat dia tidur. Seringkali jamaah disalahkan. Kenapa kalian tidur? Kata dia, memang suaranya seperti nyanyian pengantar tidur. Sayup-sayup masuk ke telinga. Setan pula disalahkan. Kata setan, aku nggak ada menggoda. Kata dia. Kadang kita kasihan juga sama setan. Nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking sudah banyaknya. Manusia ini tidak memperbaiki kualitas dirinya, tidak memperbaiki kualitas masjidnya. Jadi alat, sarana, prasarana dipersiapkan sehingga orang ke masjid itu nyaman, semuanya nyaman. Letak posisi jam itu juga penting. Jam, sehingga saya tahu pas 5:55. Jadi ingat merek sesuatu. Ini terkadang dipasang jam di belakang. Ustadznya lupa bawa jam tangan. Ya sebentar-sebentar. Kalau ini kan jelas. Ini semua penting, letak. Bagaimana ini di belakang ada satir hijab jarak antara laki-laki dan perempuan. Kadang di beberapa masjid tak ada dipasang. Kalaupun ada rendah di bawah. Kalau ini kan jelas. Sehingga makmum yang di belakang, sop yang paling bagus laki-laki di depan. Kenapa? Karena dia paling jauh dari perempuan. Bukan saya mengatakan yang di belakang tak bagus, bagus. Ini ustadz ini saya udah mau ke masjid, dia udah alhamdulillah. Ini dia bilang pula sop saya tak bagus. Kadang kalau tidak dipasang satir hijab penutup ini, apalagi di sop paling belakang biasanya anak-anak muda, lain bunyi aminnya. Karena dia tengok ini di depan anak gadis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Amin. Tapi kalau gini kan tertutup, rapi, bersih. Adapun sedang tausiah dibuka karena jamaah ingin melihat ustadz. Jamaah yang laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Jamaah perempuan pun tak bisa melihat jamaah laki-laki. Ustadz kan melihat sekali-sekali. Tapi jamaah juga kan pakai masker. Jadi tidak ada fitnah di dalam masjid. Ini semua aturan-aturan ini kita ikuti. Pakai tenda karena mungkin acara seremonial besar. Di Ramadan pun biasa begitu. Masjid, surau, langgar, musola di awal-awal Ramadan pakai tenda. Penyewaan tenda cuma sampai 3 hari. Pas ditanya pengurus, kok 3 hari? Biasanya begitu. Sama nanti di ujung-ujung mau Idul Fitri. Masjid ini mengajarkan kita dalam fikih cuman ada 2, masjid dan masjid jami'. Apa bedanya? Masjid ada Jumatnya, maka disebut masjid jami'. Masjid enggak ada Jumatnya, masjid. Masjid apa Ustaz? Iya masjid aja, enggak pakai aja, masjid. Inilah dia masjid. Nah banyak sekarang orang bingung. Ustadz, kalau dilanggar itu apa pakai usolli sunatan tahiyatal langgar? Itu masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa iktikaf di dalamnya. Ini sudah mulai dekat Ramadan. Persiapan. Nanti kami iktikaf di mana Pak Ustadz? Masjidnya jauh. Datang ke masjid kita iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Seminim-minim iktikaf menurut mazhab Syafi'i adalah lama dikit dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lama dikit sudah. Tidak disebut iktikaf kalau tidak menyatukan antara siang dan malam, mesti ketemu siang dan malam. Mazhab Maliki. Alhamdulillah saya mazhab Syafi'i Pak Ustaz. Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, cabut. Sudah dapat pahala i'tikaf. Jadi tadi kita dari mulai jam 5, jam 4 lewat sekian, sampailah jam 5:59, ini semuanya pahala i'tikaf. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf. Itu waktu afdalnya.
Adapun waktu terbentang sepanjang tahun adalah waktu i'tikaf. Tidak limited, terbatas hanya pada Ramadan, di ujung Ramadan saja. Ini untuk menafikan pendapat orang yang mengatakan tidak ada i'tikaf di luar Ramadan. Maka masjid kita bisa sebagai tempat i'tikaf, masuk ke dalam sholat sunat tahiyatul masjid, mendapatkan pahala keutamaan masjid. Masjid kok nggak ada Jumatnya? Kalau ada Jumatnya masjid jami, kecuali ditulis di depan masjid jami tapi nggak ada Jumat, nggak bisa. Kalau masjid, tapi unik juga terkadang untuk meloloskan aturan. Jadi yang namanya surau itu memang tidak ada Jumat. Surau, musola, langgar, istilah tempat kita, itu memang tidak ada Jumat. Tapi saya pernah tausiah di Kuala Lumpur, surau, tapi ada mimbarnya. Saya tanya, ada Jumat di sini? Ada. Kok surau? Ini namanya surau Jumat. Untuk mengatasi aturan. Kalau surau, aturan pemerintahnya begini. Jadi di beberapa tempat memang disebut dia musola, tapi masjid. Ini ada sholat Jumat? Ada Pak Ustadz. Tapi kok namanya musola? Dulu kami mau buat masjid. Pas mau izin nggak dikasih. Pak, boleh di sini buat masjid? Nggak boleh. Kalau musola boleh. Ya udah, izinnya musola. Tapi dibuat sholat Jumat. Jangan terjebak pada nama. Di kampus juga ada dibuat laboratorium keagamaan. Tapi masjid. Kenapa ini dibuat robah namanya jadi laboratorium keagamaan? Karena kalau dibuat masjid, anggaran nggak turun Pak Ustaz. Jadi dibuat mata anggarannya laboratorium keagamaan. Ini namanya fiqhul hilah. Apa itu? Fikih bagaimana cara berkilah. Semua bisa diselesaikan. Kalau sudah masjid, sampai hari kiamat tidak akan ada yang berani merubah ini jadi apapun. Karena orang yang mempertahankan ini mati syahid jihad fisabilillah. Masjid sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Bukan sembarangan. Aturan negara, kesepakatan sekelompok manusia bisa saja dilemahkan. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang yang disahkan di parlemen tentang aturan wakaf masjid, tidak bisa dialihkan, tidak bisa dipugar, tidak bisa dirubah, tidak bisa diperjualbelikan. Ini semakin menguatkan kita supaya generasi ke depan anak-anak kita adalah generasi masjid. Dari maghrib ke isya 45 menit, waktu yang pendek. Handphone mati, gadget mati, laptop mati, off. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami memang sudah begitu di daerah kami. Dari maghrib ke isya handphone mati, gadget mati, laptop mati, TV mati, komputer mati. Kenapa gitu Pak? Pemadaman bergilir. Mati karena kesepakatan kita. Mari kita lanjutkan lagi tradisi masa kecil kita, menghidupkan surau, langgar, musola, masjid dengan maghrib mengaji. Sediakan guru, belajar Iqra, yang sudah khatam Iqra Al-Quran, yang sudah khatam Al-Quran mulai kajian memahami surat-surat pendek tafsir juz amma, selesai khatam juz amma tafsir surat Yasin, selesai itu masuk Al-Baqarah, dibaca per kata. Apalagi di tempat kita, Masya Allah, nikmat yang dirasakan Bapak Ibu luar biasa. Ada Syekh Fikri Tariq, ada Dr. Rusli Hasbi. Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak paham agama, itu tidak ada alasan. Masjid-masjid lain mungkin ada alasan. Ketika nanti mati menghadap Allah ditanya, kenapa kamu nggak paham tafsir Quran? Kenapa kamu nggak ngerti fikih? Kenapa kamu tidak paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wujud qidam baqa? Di tempat kami nggak ada ustadz. Kalaupun ada ustadz guru pemain naturalisasi. Ini pemain intinya. Maka menjadi masyarakat sekitar Masjid Al-Huda ini adalah nikmat.
Tapi kalau tidak datang kajian bisa jadi laknat. Resikonya luar biasa. Menjadi penduduk Makkah itu rahmat. Tapi kalau tidak ikut Rasul jadi Abu Jahal, Abu Lahab, laknat, azabnya juga makin cepat. Nah, jadi kajian subuh ini semakin menguatkan hati masyarakat sekitar Masjid Al-Huda. Tapi bagi yang nggak kuat mungkin siap-siap juga mengurus surat pindah. Karena dengan adanya masjid kita, ada para asatiz guru, kuatkan lagi keyakinan, apa yang mau ditanya-tanyakan, minta majelis khusus, hari khusus untuk sekedar membuat tanya jawab. Anda bertanya, syekh menjawab. Anda bertanya, doktor menjawab. Karena kadang banyak yang mau kita tanyakan. Tapi begitu sudah duduk dekat syekh, hilang. Saya kenapa ya Ustadz? Kalau pas lagi di rumah banyak betul yang mau saya bahas. Begitu udah duduk hilang. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Ini udah kerja dia. Maka kita mensiasatinya dengan cara nulis. Tapi saya kan nggak mungkin bawa-bawa tulisan kertas pena Ustadz. Handphone kita itu menulis, tulis yang mau ditanyakan nanti kalau mau ketemu. Nah, ini semua pelajaran bermakna supaya pertemuan di masjid tidak hampa. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Silaturahim. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Sholat berjamaah. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Tanya jawab. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Melihat gerak imam. Dari mulai bagaimana duduk tawarruk, bagaimana duduk tasyahud akhir iftirash, bagaimana letak tangan, bagaimana bunyi makharijul huruf. Nah, ini semua penting. Karena mohon maaf, mestinya yang maju ke depan aqrabuhum ila sunnah, yang paling mendekati sunnah Rasulullah SAW. Karena pakai celana panjang, tidak pakai imamah sorban, jenggot pun lupa dipasang. Syekh Fikri Thariq dari atas sampai bawah, atas imamah, i'tamma Rasulullah SAW, Rasul berimamah, Rasul pakai jubah, Rasul sebelum sholat bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli sholat. Terus kenapa Ustadz maju ke depan tadi? Beliau persilakan. Bolak-balik saya nolak, silakan. Daripada saya malu tolak-tolakan, takutnya direkam sama jamaah, tiba-tiba keluar videonya. Nah, baguslah saya maju ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua mendapatkan keberkahan buat kita semua. Adapun rukun-rukun masjid ini udah lengkap semuanya. Sunat-sunatnya dari mulai fardu-fardu wajibnya, sunat muakkadnya, sunatnya, sampai yang sifatnya perlengkapan semua udah. Buku-buku ada, jamaah yang mau iktikaf dia mau baca dari maghrib ke isya, buku rapi. Dari susunannya rapi kelihatan belum pernah dibuka. Ustadz Somad, itu kami memang rapi, walaupun udah dibuka dari maghrib ke isya disusun lagi. Ada disediakan mukena, itu bukan untuk jualan. Itu mukena bagi yang musafir mampir singgah atau mau cepat-cepat pulang kantor nggak sempat. Kadang di masjid itu banyak juga ibu-ibu mengeluh, Ustadz ada mukena tapi pas kami pakai dari awal sampai akhir kami tahan napas. Alhamdulillah, ada saja cara orang muslim ini ingin beramal soleh. Ada program namanya bersih-bersih masjid. Di Medan tuh ada program bersih-bersih masjid. Ada orang yang hatinya bersih, disediakannya mobil lengkap dengan pekerjaannya, lengkap dengan alat-alatnya. Kerjanya hanya membersihkan masjid-masjid gratis. Ada pula program laundry gratis untuk mukena masjid. Maka berlomba-lombalah jamaahnya membawa mukena dan ngaku punya masjid. Di setiap peluang mau beramal soleh, ada saja orang ingin mengambil kesempatan. Memang dunia ini isinya begitu. Ada orang yang baik, tapi ada tidak baiknya. Ada yang tak baik, tapi ada baiknya. Itulah manusia. Kalau dia baik terus, berarti dia malaikat. Kalau dia jahat terus, setan. Kawan saya ada jahat terus Pak Ustadz, setan. Tidak ada itu.
pasti ada baiknya, pasti ada tidak baiknya. Abdul Somad ada baiknya, tapi mungkin tidak baik di hadapan orang, dan tugas kita untuk meluruskan, memperbaikinya itu di mana? Ketika kita bertemu di masjid, hatinya sedang lembut. Ini juga pelajaran buat kita bahwa man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Masjidnya mungkin biasa, tapi cerita di balik masjid itu luar biasa. Bagaimana perjuangan mereka supaya masjid itu bisa berdiri? Bagaimana memperjuangkan dari musola bisa menjadi masjid? Cerita itu mesti ditulis, mesti diceritakan, supaya anak-anak kita di masa akan datang, man makes story. Manusialah yang bisa membuat sejarah. Ada seorang nenek-nenek memegang erat sapu tangan yang sudah lusuh dan lapuk. Kata cucunya, ngapain nenek pegang sapu tangan ini? Ganti aja dengan yang baru, di mall banyak, bisa saya belikan. Kata neneknya, bukan masalah sapu tangannya, tapi ada kisah masa lalu yang kalau ku ceritakan air matamu meleleh sepanjang Bengawan Solo. Kenapa begitu? Ada cerita di balik itu semua. Dan setiap kita ini punya cerita. Bagaimana kronologis dia hijrah, bagaimana proses pendidikan, bagaimana dia belajar. Maka ini saya dengar-dengar cerita prosesnya panjang. Maka ini dituliskan. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Boleh untuk update status pagi ini. Saya sering nulis Pak Ustadz. Udah banyak tulisan saya Pak Ustadz. Nulis di mana? Di Instagram. Tulislah kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk bangun masjid. Tulislah kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk memperjuangkan musola menjadi masjid. Tulislah kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk bersilaturahim. Tapi kalau tulisan itu hanya menjadi dosa jariah, berhentilah. Orangnya sudah taubat, tapi keran dosanya tetap mengalir. Kenapa bisa begitu? Karena tidak diiringi dengan taubat intelektual. Banyak orang taubat spiritual, liberal, sekuler, komunis, ateis, pemikirannya macam-macam, liar. Di hari tua ingat mati, sakit, stres, stroke, tidak mati-mati, taubat. Lalu kemudian setelah dia taubat, ternyata bukunya yang dulu mengajak orang buat dosa, meninggalkan agama, tidak diiringi dengan taubat intelektual, hanya sekedar taubat spiritual. Akhirnya ini kisah-kisah orang yang mendapatkan cahaya hidayah Allah. Dulu awalnya saya memperjuangkan diskotik, memperjuangkan tempat maksiat Pak Ustadz. Setelah saya taubat, saya memperjuangkan musola menjadi masjid. Saya memperjuangkan mesti ada tempat ibadah di klaster-klaster, di perumahan-perumahan yang perjuangannya tidak mudah. Sehingga nanti generasi kita ke depan, yang hari ini anak-anak SMP kelas 1, di tahun 2032, itu dia sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. 10 tahun dia sudah selesai S1, dia akan berjuang, sehingga perjuangan jadi tidak hampa. Tidak hanya sekedar gaji, tidak hanya sekedar kedudukan di kantor, tapi dalam pikirannya, aku mesti membuat masjid. Kenapa? Karena dulu di lingkungan ayah saya pulang dari masjid bawa buku kecil, buku itu saya baca, ada nilai perjuangannya. Manusia ini kalau hidupnya tidak ada visi misi, rumah, kantor, kerja, sibuk, libur, jalan-jalan, rumah, kantor, mall, rumah, kantor, kafe, rumah, kantor. Apa beda kita dengan kucing Anggora? Kerja, uang, libur, jalan, makan, jalan, libur, kerja, tidur, rumah. Kita berarti ikan koi. Hidup tidak punya misi. Misi saya hidup ini apa? Selama hidup ini berapa masjid saya buat? Selama hidup ini, Ustadz Somad doakan saya Pak Ustadz. Doanya apa Pak Haji? Supaya saya bisa bangun masjid 99. Saya ketemu dengan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat.
Lama jadi ustadz, ketemu orang macam-macam. Ada manusia seperti itu, manusia-manusia unik. Saya sudah ada tekad dalam hati mau saya tulis sebetulnya biografi manusia-manusia unik yang saya temukan. Ada satu lagi Pak Haji, dia doanya lain. Ya Allah, kalaupun kau matikan aku setelah 3 masjid ini siap. Dan dia terus bangun 3 masjid. Sampai sekarang nggak mati-mati. Sudah lebih 80. Jadi doanya gitu terus. Ya Allah, matikanlah aku setelah 3 masjid ini siap. Jadi rupanya mungkin malaikat mau cabut nyawa dia, kata Allah, tahan dulu 3 masjid belum siap. Berapa banyak orang yang didoakan untuk segera mati karena mustarah minhu. Ada manusia ini jenisnya mustarah minhu. Kalau dia mati, orang tenang. Selama dia masih hidup, orang risau. Begitu dia mati, si Anu udah mati. Alhamdulillah, kata orang. Jangan sampai kita masuk spesies manusia ini. Spesies dinosaurus yang satu ini. Na'udzubillah. Ini pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Tolong nanti kawan-kawan jamaah sahabat yang mengupload gambar saya dengan Syekh Thorik, jangan upload yang pas Syekh Thorik di bawah, saya di atas. Upload juga yang pas ana di bawah tadi. Kalau enggak nanti memang betul-betul Ustaz radikal ini. Masa Syekh Thorik dibiarkannya di bawah? Perlu ada keseimbangan. Kalau menceritakan tentang ada seorang perempuan yang solihah, yang baik, masuk surga, ceritakan juga tentang perempuan yang solihah, yang baik, tapi masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Kalau menceritakan tentang ada perempuan yang masuk neraka nakal, ceritakan juga ada perempuan yang nakal, kotor, mengisi sepatunya yang bau kotor dengan air, lalu diberikannya kepada seekor anjing. Cerita mesti berimbang, karena hidup ini adalah puzzle. Puzzle itu kalau tidak disusun secara sempurna, orang hanya akan melihat ini apa, hidung. Hidung apa? Nggak tahu, padahal itu hidung kucing. Karena gambarnya tidak utuh dan sempurna. Kesempurnaan milik Allah, tapi kesempurnaan tausiah ada di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan sepotong-sepotong. Biasanya kalau iklan itu udah mau berakhir itu. Jangan ambil sepotong-sepotong, komen, potong-potong, benturkan dengan video lain dan lain sebagainya. Maka di masjid kita bertemu, berjumpa, melihat langsung, mendengar, ada tatapan mata, ada raut wajah, ada saatnya suara menggelegar, tapi ada juga saatnya suara rendah. Kesempurnaan itu kita ditemukan di rumah Dia yang maha sempurna, Baitullah, rumah Allah, masjid. Rumah Allah, rumah ustadz, ada ustadz. Rumah syekh, ada syekh. Rumah kiai, ada kiai. Rumah Allah, ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah itu tidak jauh tinggi di atas, perlu jutaan tahun untuk menembusnya. Tidak. Dia bersama dengan kita. Dia sudah ada sebelum ruang, waktu, dan tempat itu ada. Maka setelah dia ciptakan ruang, tempat, waktu, aras, dia tidak berpindah kepada tempat. Seandainya dia berada di sesuatu, lalu setelah dia ciptakan tempat, dia berpindah ke tempat, maka batallah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan apapun. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara, selevel dengan apapun dan siapapun. Maka jangan hukumi Allah dengan hukum-hukum yang ditepati oleh manusia. Itulah pentingnya kita belajar akidah. Hari Senin malam Ahad, akidah sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu fikih. Fikih sholat sudah selesai, fikih muamalat, ekonomi.
Jangan-jangan sholatnya betul, toharohnya tak tepat. Toharoh sudah benar, sholat sudah benar, rupanya fikih muamalatnya masih riba. Ada ahli fikih kita, hari Rabu malam Kamis, akhlak. Hadis, bagus, arba'in. Hatam arba'in 40 hadis Imam Nawawi, Riyadus Shalihin. Hatam Riyadus Shalihin, naik kepada Al-Adhkar. Al-Adhkar sudah selesai, kami mau yang hadis-hadis hukum. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, syarahnya Subulus Salam Imam As-San'ani. Sudah khatam, sudah selesai, pindah ke Jawahirul Bukhari. Kami mau yang besar, kitab Imam Al-Bukhari, kitab Imam Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Maka ketika ini dibaca, tapi kami mau bersanad Pak Ustadz, dari gurunya, dari Syekh Tariq, Syekh Fikri Tariq, membaca, mendengar itu dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Habib mendengar dari para habaib, sampailah kepada Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi bersanad sampai ini mesti dijaga. Al-isnad minad din, sanad keilmuan ini dari agama, bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Sekarang banyak orang mau tobat hijrah, langsung dia ambil handphone www.youtube.com, tulis nyari ilmu agama. Tak tahu dia dari siapa dia ambil. Apakah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlud dolalah wal furqah? Apakah yang menyatukan dalam sunnah dan jamaah atau memperpecah belah persatuan umat? Nah, ini kita mesti tahu siapa guru. Oh, kalau gitu kita nggak boleh belajar dari YouTube, Ustadz? Boleh. Yang penting Ustadznya itu ada di alam nyata. Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Ada. Ente pernah ketemu? Saya yang lihat langsung di Masjid Al-Huda. Ada orang yang di internet dia ada tapi nggak ada di alam nyata. Ada. Saya bolak-balik ke Kuala Lumpur nggak pernah ketemu Upin Ipin. Tapi dia viral, terkenal di alam nyata. Nah, ini kadang kita mendengar suaranya ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Ada di alam nyata tapi kita tidak tahu sanad keilmuan. Maka belajar. Belajar ini penting. Tapi yang paling penting kepada siapa kita belajar. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Betul. Tapi dalam Islam ada namanya jarah wa ta'dil. Ulama mengatakan ambil dari si fulan. Jangan ambil dari si fulan. Kenapa begitu? Karena masalah akidah, masalah utama dalam Islam, tidak cukup orang itu hanya sekedar baik. Ada orang baik tapi kalau akidah tidak benar, maka tidak diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz selalu menolak kalau diminta jadi imam? Saya tidak mau merusak persatuan umat yang ada di situ. Saya tak tahu masjid ini berkunut atau tidak, zikirnya jahar atau tidak, habis ini berdoa atau tidak. Karena saya ketua masjid. Kalau saya jadi imam di masjid tempat saya pakai mazhab Syafi'i. Subuh saya baca kunut. Lalu kemudian saya pakai tradisi-tradisi yang dari guru-guru saya, tempat belajar, tempat di pondok dulu. Habis itu zikirnya saya jaharkan. Apa pentingnya Ustadz jaharkan zikir ini? Kami kan sudah tahu semua bacaannya. Siapa jamin kita semua tahu bacaan zikir setelah sholat? Ada orang yang baru taubat. Ada orang yang sudah taubat lama tapi belum tahu zikir bacaan. Ada anak-anak kecil yang anak-anak kecil itu tidak baca buku. Anak kecil itu kalau dia dengar, dia ingat langsung. Jadi dengan menjaharkan zikir,
itu sesungguhnya mendidik. Nanti anak kita pulang dari masjid, kita tanya, apa bacaan setelah sholat? Kenapa itu? Itu yang kulihat tadi dari imam, kata dia. Tapi kalau kita urutkan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Subuh dia dengar, zuhur dia dengar, asar dia dengar, maghrib dia dengar, isya dia dengar itu semua, maka dia bisa ulang lagi bacaan itu. Itu maksud saya menjaharkan, li ta'limin nas, untuk mengajar orang. Tapi kami kan udah tahu semua bacaannya Pak Ustadz. Semua makmum sudah tahu tentang meluruskan shaf. Tapi tadi apa kata saya waktu di depan? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jamaah sudah tahu semua tentang meluruskan shaf. Tapi imam tetap mengucapkan itu setiap mau sholat. Belum pernah lagi saya sepanjang sejarah jadi ustadz ceramah, belum pernah imam saya dengar, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sudah tahu semua kan? Tetap. Jadi nanti kalau ada imam menjaharkan, dia mau mendidik jamaah. Begitu juga dengan doanya. Bagaimana imam makmum mau mengaminkan doa kalau tak dia dengar entah apa yang saya bilang? Apa yang dibaca? Ibu pun hati-hati juga, mana tahu ibu berjamaah sama bapak sholat tahajud. Jangan asal amin-amin aja. Tanya dulu, ini doa apa bang? Nanti amin-amin dikabulkan Allah, nangis. Itulah pentingnya kata Syekh Thorik tadi. Syekh Thorik mengatakan penting belajar bahasa Arab. Tapi saya kalau berdoa di pengajian, saya terjemahkan itu. Doa itu selalu saya terjemahkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Ceramah ini perlu diperhatikan wajah jamaah itu satu-satu. Maka saya kalau dari tadi kan saya lihat, apa yang Ustaz lihat? Berapa yang udah menguap? Biasanya saya gitu, kalau ada 2 orang nguap langsung saya hentikan. Itu udah tanda-tanda. Rupanya kalau diperhatikan satu-satu, ada Ustadz Muhammad Nasri rupanya. Saya sampai ke Mesir tanggal 5 September 98. Kamar pertama yang saya tempat tidur, dan di tempat tidur ada tempat tidur Ustadz Muhammad Nasri. Sampai dia mengungsi di tempat lain. Sampai akhirnya saya dapat rumah. Jadi subuh ini Masya Allah reuni akbar, bertemu di Masjid Al-Huda. Dari jam, tak ingat tadi jam berapa, sekarang sudah jam 6.27. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat saya amalkan, tidak hanya sekedar menyampaikan, kita sampaikan, kita amalkan bersama dan menjadi amal jariah insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat berjamaah sampai hari kiamat, sampai anak cucu kita semuanya. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tuyassir lana umurana. Kami mohon kepada Engkau barakah Al-Fatihah, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Rabbana ja'alna min muqimis shalah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jauhkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan kami, negeri kami, kampung halaman kami, keluarga kami
dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma tsabbitna 'alal imani wal Islam. Kokohkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam syariat agama Islam yang benar, di jalan yang lurus. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina, para guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, waliman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.